Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan pada pertemuan di pagi hari ini kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pada bab al-yaqin wa tawakkal. Itu bab terkait dengan yakin dan tawakal. Ya, sebenarnya kalau kita lihat daripada pengertian ataupun definisi terkait dengan yakin dan tawakal, itu ada pembahasan tersendiri masing-masing. Yakin pembahasannya tersendiri, tawakal pembahasannya pun tersendiri. Tapi di sini Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, beliau ya seakan-akan menggabungkan, maksudnya tawakal ini ya merupakan buah daripada keyakinan. Ya, tawakal ini merupakan buah daripada keyakinan. Ya, jadi jika seorang tidak yakin, ya, maka tidak mungkin sampai pada tawakal itu sendiri. Ya, jadi seseorang yang tidak yakin terhadap Allah, terhadap janji-janjinya, ya, maka dia tidak akan mungkin sampai pada derajat yakin. Ya, oleh karenanya tawakal, ya, ini merupakan bentuk pengamalan, ya, tauhid tentunya. Jadi tawakal ini bentuk daripada pengamalan tauhid yang tertinggi, karena tawakal itu dibangun di atas keimanan kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya semua ya yang terjadi ya ini di bawah aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tawakal juga dibangun ya atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya, ya, ini tentunya juga butuh kepada ya tawakal. Ya, sehingga tidak mungkin orang itu bertawakal melainkan mereka telah melalui tahapan-tahapan keyakinan. Jadi sekali lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal ini buah daripada keyakinan. Semakin orang itu yakin, ya, maka akan semakin membuahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagaimana agar keyakinan kita ini bertambah kepada Allah dan Rasulnya? Maka dengan belajar, ya, mempelajari Islam dengan benar, kemudian membaca terkait dengan sejarah-sejarah ya Nabi dan para sahabatnya. Ya, karena kalau kita belajar terkait dengan keyakinan dan tawakal, maka kita akan belajar bagaimana para sahabat-sahabat Nabi yang dibina, dibimbing oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana keyakinan mereka terhadap Allah dan Rasulnya, dan bagaimana tawakal itu semakin kuat, ya, bersarang di jiwa-jiwa mereka. Ya, maka jika kita ingin mendapatkan keyakinan, maka hendaknya kita juga bisa mempelajari, ya, tentang sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti biasa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau sebelum, ya, menukilkan hadis-hadis yang terkait dengan pembahasan ini, beliau membawakan, ya, atau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membahas terkait dengan pembahasan ini. Ya. Ayat yang pertama yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, di dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-22. Ya, ini gambaran terkait dengan orang-orang beriman pada tatkala itu. Ya. Qala Allah Ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ya, dan tatkala orang-orang beriman itu, ya, melihat Al-Ahzab, ini golongan pasukan yang bersekutu untuk menyerang kota Madinah. Ini terkait dengan apa? Perang apa jemaah? Ya? Naam, perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya. Jadi ketika orang-orang beriman, ya, melihat pasukan golongan yang bersekutu, ya, Al-Ahzab ini kan maknanya kan golongan sekelompok pasukan yang bersekutu untuk menyerang kota Madinah. Ya. Maka ketika mereka melihat, ya, pasukan golongan musuh yang bersekutu untuk menyerang kota Madinah, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mereka mengatakan, orang-orang beriman itu mengatakan, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Ya, dan benarlah, ya, Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dan yang demikian itu tidaklah menambah bagi mereka kecuali keimanan dan taslim, kepasrahan, ya, dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin mereka, ya, dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka orang-orang beriman itu para sahabat justru mereka semakin yakin dan semakin pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik dengan mungkin sebagian kita. Ketika, ya, dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi genting, maka kita justru berbalik arah ke belakang. Bukan justru malah menambah keyakinan, tapi justru malah ragu terhadap apa yang kita yakini. Ya, sehingga di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj, ya, wa minan nasi may ya'budu 'alal harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di pinggir, di tepian. Ya, yaitu ala tarf. Jadi mereka, ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah cuma di pinggir-pinggir, sesekali saja, mungkin sebagian, tidak totalitas dalam beribadah kepada Allah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah di tepian, di pinggir-pinggir saja itu adalah fa in asabahu khairun itma'anna bih.
Maka apabila mereka ditimpa, diberikan nikmat, ya, diberikan kenikmatan, kebaikan, ya, maka mereka itu akan tentram hatinya, tentram jiwanya. Kalau bahasa kita, ketika diberikan nikmat sama Allah, mereka itu tentram, tenang, senang, ya. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi jika mereka ditimpa dengan kesulitan, kepayahan, kesusahan, diuji dengan berbagai macam ujian, ya, mereka berbalik ke belakang. Ya, tidak mau beribadah lagi. Ya, tidak mau yakin terhadap janji-janji Allah lagi dan Rasulnya. Khasirat dunya wal akhirah. Ya, mereka rugi dunia akhirat. Dzalika huwa khusranul mubin. Yang demikian adalah kerugian yang sangat nyata. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita belajar bagaimana para sahabat Nabi dalam kondisi yang begitu genting, yang begitu sulit, susah. Ya. Ini perang Ahzab jamaah. Ya, perang Ahzab itu pasukan orang-orang gabungan dari orang-orang kafir Quraisy dan suku Badui dari kabilah Ghatafan itu ada sekitar 10.000 pasukan. Ya, dan sedangkan kaum muslimin pada saat itu berjumlah sekitar kurang lebih 2.000 sampai 3.000 pasukan. Jadi berapa perbandingannya jamaah? 10.000 ya melawan 2.000 sampai 3.000 orang. Dan pada saat ini kondisinya kaum muslimin itu dalam kondisi musim dingin, lapar, ya. Kemudian dalam keadaan mereka menggali parit. Ya. Sampai Nabi dan para sahabatnya mengikat perut mereka dengan batu. Ya. Lihat bagaimana ujian mereka itu. Ya, tapi justru orang-orang beriman pada saat itu sahabatnya, ya, tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan, keyakinan dan kepasrahan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa jemaah. Ya. Ya, sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pasukan yang 10.000 itu 6.000 dari kafir Quraisy dari Mekah, 4.000 dari kabilah Ghatafan, itu suku-suku Arab Badui. Ditambah lagi 700 orang dari Bani Quraisyah yang berkhianat kepada umat Islam. Kan ketika kaum muslimin tinggal di Madinah, ya, mereka membuat perjanjian, Nabi dan para kaum muslimin membuat perjanjian dengan orang-orang yang juga tinggal di Madinah, itu ada dari orang-orang Yahudi, orang munafik dan yang lainnya. Ya, mereka membuat perjanjian jika ada, ya, pihak yang menyerang kota Madinah, maka kita semua yang ada di Madinah membela untuk mempertahankan kota Madinah. Nah, ketika Madinah ini ingin diserang, ya, oleh kaum kafir, ya, yang berjumlahnya itu ada kurang lebih 6.000 tambah 4.000 sekitar 10.000 itu. Justru Bani Quraisyah ini yang harusnya dia juga ikut mempertahankan kota Madinah bersama kaum muslimin, mereka berkhianat. Ya, mereka berkhianat jemaah. Ya, 700 orang itu mereka berkhianat. Ya. Harusnya mereka mempertahankan. Nah, oleh karenanya ketika posisi kota Madinah misalnya ada di tengah, Pak. Kanan kiri itu, barat dan timur itu ada batu-batuan cadas. Di bawah, di wilayah selatannya itu ada pohon kurma yang sangat padat. Nah, di atas dari wilayah utara itu kaum muslimin ingin diserang oleh kaum kafir yang berjumlah 10.000. 10.000. Dalam kondisi yang sangat genting semacam itu, ya, justru menambah keimanan, keyakinan mereka kepada Allah dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sehingga digambarkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin, ya kaum mukminin pada saat itu melihat, ya wa idzaghatil absar wa baghalatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa, dan ya tatkala pandangan penglihatan kalian itu tidak fokus, ya wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati atau jantung kalian sampai kepada tenggorokan. Maksudnya dalam kondisi takut jamaah. Jadi fitrah, ya bagi manusia, bagi seseorang, ketika melihat pasukan musuh yang begitu banyak yang berkoalisi untuk menyerang. Kalau bahasa kita, waduh, banyak benar nih musuhnya, ya kan? Ngeri banget. Pasukan kita cuma segini. Jadi sampai diibaratkan kata Allah, wa balaghatil qulub hanajil. Jadi sampai hati kalian itu sampai ke tenggorokan, makanya saking deg-degannya, saking takutnya pada saat itu kondisinya, sampai pandangan kaum mukminin pada saat itu enggak fokus, saking banyaknya pasukan musuh yang berkoalisi. 10.000, ya, ditambah lagi dari bawah diserang oleh orang-orang Bani Quraisyah sekitar 700. Ya. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian berprasangka dengan prasangka kepada Allah. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ya. Disitulah diuji orang-orang beriman itu, dan kami goncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya, luar biasa jemaah. Ya, diuji dengan, ya. Coba Pak kita, Pak, sehebat-hebatnya pasukan tempur saat ini yang ada di dunia, ketika pasukan mereka 2.000 ketemu 10.000 gimana Pak? Mikir nggak? Iya mikir. Wah ini menang apa enggak nih? Ya, 2.000, persenjataan mereka lengkap semuanya. Ya ini, waduh, gimana caranya nih? Tapi justru kalau mereka orang-orang beriman pada saat itu, sahabatnya, qalu hada ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah yang demikian itu menambah bagi mereka kecuali keyakinan, keimanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat kaum mukminin menggali parit, ya, kan Madinah di tengah, di atas diserang 10.000, di bawah dari dalam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat sebelumnya, idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala datang pasukan yang menyerang kalian dari atas, maksudnya dari wilayah utara 10.000. Wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, maksudnya dari kota Madinah itu sendiri yang menyerang orang-orang Bani Quraisyah sekitar 700. Ya. Kemudian pandangan kalian, wa idzaghatil absar, yang pandangan kalian, penglihatan kalian menjadi tidak fokus, ya, terhadap banyaknya musuh tersebut. Wa balaghatil qulubul hanajil, sehingga hati kalian itu sampai ke tenggorokan, saking khawatir, takutnya, gentingnya. Dan kalian wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian berprasangka dengan prasangka kepada Allah. Disitulah diuji orang-orang beriman, ya, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ketika kaum muslimin, kaum mukminin sedang menggali parit, ya, dengan menggali parit, justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, ya, terkait dengan, ya, kemenangan bagi kaum mukminin. Lagi genting-gentingnya seperti itu, Nabi mengatakan, insya Allah kita akan menaklukkan kota Rom, dan kita akan menaklukkan Persia. Kita akan melakukan kota Rom. Kalau bahasa kita, ini komandan, kita udah selamat aja dari kepungan musuh, ini udah bagus. Ya, iya bahasa kita gitu Pak, mungkinnya. Kita sudah lepas dari kepungan musuh aja, ini udah bagus. Ini kita nggak usah bicara jauh-jauh lah, pakai naklukin kota Rom. Tapi mereka para sahabat Nabi
radhiyallahu anhum, mereka semakin yakin dengan janji Allah dan Rasulnya itu. Maka mereka mengatakan, qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah ya yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika itu orang-orang munafik yang ada di Madinah, ya, dan orang-orang yang berpenyakit hati mereka mengatakan, idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Tatkala orang-orang munafik berkata dan orang-orang yang di hati mereka itu ada penyakit, ya kan? Mereka mengatakan apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya, ya, kecuali menipu. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya ada penyakit, mereka nggak yakin dengan janji Allah dan janji Rasulnya. Ya mungkin kalau orang munafik bilang, ini Muhammad ngapain janjiin menang sampai naklukin Rum, kita lawan ini aja belum selamat. Kita aja mungkin dalam keadaan mohon maaf misalnya mau BAB aja susah. Kita mau naklukin Rum lagi, ya, mana mungkin? Ya. Kalau orang munafik dan orang yang hatinya ada berpenyakit, mereka justru nggak percaya. Dia bilang Allah dan Rasulnya menipu. Tapi jawaban orang-orang beriman, justru mereka malah semakin yakin, semakin beriman dan semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Idh ja'atkum junudun fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ingatlah tatkala ya datang pasukan koalisi, maksudnya pasukan Ahzab yang berkoalisi itu, mereka datang kepada kalian junud, pasukan yang berkoalisi untuk menyerang kota Madinah, ya, fa arsalna alaihim rihan, maka kami kirimkan apa? Kepada mereka angin yang memporak-porandakan barisan pasukan mereka. Ya. Diporak-porandak, Allah kirim tentaranya, yaitu angin jemaah untuk memporak-porandakan ya pasukan yang 10.000 ditambah 700 itu. Wajunudan lam tarauha, dan kami kirimkan juga apa? Pasukan yang kalian tidak dapat melihat mereka. Maksudnya Allah kirim malaikat-malaikatnya yang kita kaum mukminin pada saat itu enggak tahu, yang mungkin yang melihat mereka orang-orang kafir pada saat itu. Ya, sehingga Pak, kalau dalam jihad itu ada istilahnya apa? Karomah, maunah. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan-pasukan yang memang apa? Allah kirim. Ya, Allah kirim jemaah. Ya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Diporak-porandakan jemaah. Maka semakin yakin jemaah. Walaupun pasukan kaum kafir menyerang dari atas wilayah utara 10.000, dari bawah 700, ya, itu semakin yakin ya orang-orang beriman kepada janji-janji Allah, kepada janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabatnya semakin mereka diuji dengan ujian yang begitu dahsyat, maka semakin menimbulkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, dan dari keyakinan tersebut menimbulkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin tawakal mereka. Oleh karenanya tawakal ini merupakan apa? Buah daripada keyakinan. Ya. Sehingga tidak mungkin orang mencapai derajat tawakal ya kalau mereka belum apa? Melalui tahapan-tahapan keyakinan. Dan orang itu bisa yakin, semakin yakin karena adanya apa? Ujian-ujian yang menimpa mereka. Ya, lihatlah mereka para sahabat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu ayat pertama yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya dalam pembahasan ini. Di ayat berikutnya Al-Imam An-Nawawi
mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran di ayat 173 sampai 174. Ya. Di sini wa qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Orang-orang yang berkata kepada manusia, ya maksudnya ini orang-orang musyrik yang berkata kepada orang-orang mukminin, berkata kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya, orang-orang beriman, ya, innan nasa, sesungguhnya manusia, mereka orang-orang kafir itu, qad jama'u lakum, telah mengumpulkan kekuatan kembali untuk menyerang kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Ya, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, justru perkataan mereka tersebut malah menambah, ya, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan mereka kepada Allah, dan mereka pun berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, ya, sebagai penolong kami, dan Allah lah sebaik-baik pelindung bagi kami. Jadi ayat ini, Pak, ini terkait dengan perang Hamratul Asad. Jadi perang Hamratul Asad ini adalah perang yang terjadi setelah perang Uhud. Ya. Jadi ketika perang Uhud, ya jumlah kaum muslimin sekitar jumlah kaum kafir sekitar ada 3.000. Kaum muslimin sekitar 700-an lebih. Kemudian yang syahid pada saat itu kurang lebih 70 orang. Itu perang Uhud. Ya. Dan di dalam perang Uhud itu, ya, ada dari pihak kaum muslimin yang tidak mendengarkan, tidak patuh dengan instruksi Nabi, yaitu pasukan panah yang ada di bukit. Mereka tidak mendengar dan tidak taat dengan instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada saat itu Khalid bin Walid yang melihat celah, ya, melihat celah yang pada saat itu Khalid bin Walid masih belum Islam, ya. Abu Sufyan dan yang lainnya itu sebagai panglima, ya, dia melihat celah dari kaum muslim, maka dia putar dari belakang, kemudian dia serang umat Islam. Ya. Nah, ketika selesai, ya, kaum muslimin kembali beranjak kembali ke Madinah, kemudian orang-orang kafir ingin beranjak kembali ke Mekah, ya. Kemudian setelah perang Uhud usai itu, ini Abu Sufyan, orang-orang musyrik mengatakan kepada orang-orang Islam, afikum Muhammad, apakah di antara kalian masih ada Muhammad? Nabi enggak jawab. Afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah di antara kalian masih ada Abu Bakar? Enggak ada yang jawab kaum muslimin. Afikum Umar bin Khattab, apakah di antara kalian masih ada? Maksudnya masih hidup Umar bin Khattab, apakah di antara kalian masih hidup? Muhammad, apakah di antara kalian masih hidup Abu Bakar? Enggak ada yang jawab. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ya berarti mereka kalau enggak jawab berarti telah mati. Umar bangkit, kadzabta ya aduwallah, engkau dusta wahai musuh Allah. Kami masih hidup nih. Kami masih hidup. Nah, ketika di perjalanan kaum muslimin ingin kembali ke Madinah, kaum kafir ingin kembali ke Mekah, di perjalanan nih orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka diskusi. Ini perang belum usai nih. Kenapa? Karena 3 orang ini belum mati, yaitu Nabi, Abu Bakar, Umar belum mati. Ini orang belum usai nih. Ya, gimana kalau kita serang lagi nih kaum muslimin? Ya, kita kumpulkan kekuatan lagi, kita serang. Ya. Nah, kemudian ada utusan dari orang musyrik, orang kafir itu, satu orang, ya, menyampaikan kepada Nabi, menakut-nakuti Nabi dan kaum muslimin yang lainnya. Maka ketika Nabi mendengar informasi, ketika Allah berfirman alladzina qala lahumun nas, maksudnya ada orang musyrik yang berkata kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya, ya, orang musyrik mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya, ya, mereka ini orang-orang kafir, yaitu Abu Sufyan dan pasukannya telah menggalang kekuatan kembali, ingin menyerang kalian kembali. Ya.
Jadi ditakut-takutin. Kaum muslimin pada saat itu ditakutin. Maka Nabi SAW lihat bagaimana Nabi dan para sahabatnya. Kalau kita sudah dalam posisi tertekan seperti itu, banyak yang syahid, ya kan? Dikabarkan mau diserang lagi, yang ada kita, komandan bilang, udah balik dulu ke markas, jangan tempur, kita kita bangun kekuatan dulu, iya atau enggak? Dan ini wajar kan? Ya, balik dulu. Tapi Nabi enggak. Nabi memerintahkan kepada para sahabat yang masih terluka dan yang lainnya untuk menuju kepada Hamratul Asad, suatu wilayah. Ya. Karena Nabi mendengar mendengar orang-orang kafir ingin menyerang kembali, Nabi enggak langsung balik ke Madinah, menyuruh para sahabatnya untuk apa? Untuk menuju ke Hamratul Asad. Ya. Untuk menunggu ya pasukan yang ingin menyerang kaum muslimin kembali. Mereka pun berjaga-jaga. Ya. Nah, ketika Nabi dan para sahabatnya ditakut-takuti bahwasanya Abu Sufyan dan kawan-kawannya ini sudah menggalang kekuatan kembali untuk menyerang kalian, ya, maka takutlah kalian kepada mereka. Tapi apa jawaban mereka orang-orang beriman? Ya, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Bukan semakin takut tapi semakin yakin, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik ya pelindung bagi kami. Ya, ditunggu, Pak. Ya, ditunggu tuh. Sehari enggak datang, 2 hari enggak datang, 3 hari enggak datang juga itu pasukan. Katanya mau nyerang. Itu udah siap-siap ini. Ya. Maka Allah gambarkan, fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadl. Maka mereka pun kembali dengan membawa kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Yamsashum su, dan mereka tidak sedikit pun ditimpa kesulitan, kesusahan sama sekali atau kekalahan. Jadi justru mereka sudah siap-siap ya ingin menyambut orang-orang kafir, tapi mereka malah nggak datang. Ya. Maka mereka pun kembali dengan membawa kenikmatan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak ditimpa sedikit pun dengan kekalahan, kesusahan, kepayahan. Wattaba'u ridwanallah, ya, dan mereka mengikuti keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim. Ya. Dan Allah ya yang memiliki karunia yang sangat besar. Ya. Ini umat Islam, Nabi dan umat Islam itu ditakut-takuti jemaah. Ya. Dalam kondisi tertekan pada perang Uhud itu, kondisi 3.000 lawan 700 kurang lebih, meninggal sekitar 70. Ya, kita dapat kabar mau diserang lagi kita nih. Yang ada ya bisa habis nih pasukan kita. Wajar, Pak. Ya. Ya, rasa takut itu pasti ada. Wah, ini kalau digempur lagi kita sudah nggak ada kekuatan lagi nih. Tapi Nabi justru nggak mundur. Nabi justru suruh tunggu para sahabatnya ke wilayah Hamratul Asad. Maka ketika Nabi dan para sahabatnya orang-orang beriman ditakut-takuti, maka Allah mengatakan apa? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Ya. Sesungguhnya mereka hanyalah setan-setan yang ingin menakut-nakuti kalian ya dengan wali-walinya, yaitu Abu Sufyan dan wali-walinya, dan teman-temannya. Maksudnya mereka yang ngomong itu, yang mau nyerang kalian, sesungguhnya mereka adalah hanya setan-setan ya, yang menakut-nakuti kalian supaya orang-orang Islam itu takut ya, dengan wali-wali setan tersebut. Maka kata Allah, fala takhafuhum ya wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ini luar biasa jemaah. Ya. Justru dalam kondisi yang sangat genting, dalam kondisi yang sangat ya, ketakutan seperti itu, justru mereka semakin bertambah keyakinan mereka dan semakin tawakal mereka kepada Allah itu semakin kuat jemaah. Ya, semakin kuat. Ya. Oleh karenanya seseorang tidak dibiarkan, kata Allah, ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira
mereka dibiarkan saja mengatakan sesungguhnya kami beriman, padahal mereka itu belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, ya, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'manal kadzibin. Ya, sungguh ya Allah menguji orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad juga Allah menguji umat-umat terdahulu. Agar apa? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga Allah tahu mana orang-orang yang benar imannya dan mana orang-orang yang dusta imannya. Ya, orang yang benar imannya ketika diuji dengan ujian-ujian mereka semakin yakin. Ya, dan mereka semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak benar imannya ketika diuji dengan ujian-ujian justru mereka ya ragu dan tidak yakin terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau mereka sudah tidak yakin kepada Allah dan janji-janji Allah, maka tidak akan mungkin ya muncul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawakal ini merupakan buah daripada keyakinan. Ya, buah daripada keyakinan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala yaitu di dalam suratul Furqan di ayat ke-85. Wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan yang tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Jadi jangan sampai kita justru menyandarkan sebab kita kepada kemampuan kita, kepada ya bos kita, kepada orang lain. Ah, tenang aja, ada dia kok. Ya, jadi kita bertawakal menyandarkan justru bukan kepada Allah, kita menyandarkan hanya kepada sebab. Ya, bukan kita menyandarkan kepada Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, kita sandarkan semua kepada Allah. Ah, tenang aja, bulan ini ada bos ntar yang gaji. Berarti dia menyandarkan kepada orang. Atau ya tenang aja, yang penting saya sudah lakuin, insya Allah bisa ini. Dengan kemampuan saya belajar selama ini bisa. Dia menyandarkan apa? Kepada sebab. Pada kemampuan dirinya. Harusnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan yang tidak mati selama-lamanya. Ya. Kemudian firman Allah juga dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-11, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah ya orang-orang mukmin itu bertawakal. Ya, jadi bertawakal itu kepada Allah, menyandarkan sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kemampuan diri, bukan kepada orang lain, bukan kepada yang lainnya, tapi kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Bukan kita bertawakal kepada makhluk, kepada kemampuan kita. Ya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, ya ini ada hasil ya. Ada hasil yang baik karena sebab apa yang kita kerjakan. Ini keliru jemaah. Ya, ini keliru. Tapi kita sandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman, mereka itu harus bertawakal hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran di ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila ya kamu telah berazam, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fil amri bitawakkul katsiratun ma'lumah. Kata Imam Nawawi, ayat-ayat yang memerintahkan terkait dengan perintah tawakal ini sangat banyak diketahui, sangat banyak. Wa qala ta'ala, ya, kemudian juga Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan baginya. Allah akan cukupkan baginya. Allah akan cukupkan semua urusan kita. Ya. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya.
Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila dibacakan, apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Ya, ini orang-orang beriman, cirinya ketika disebut nama Allah bergetar. Terkait dengan Al-Quran dan yang lainnya, bergetar mereka. Ketika diingatkan, ya fulan ittaqillah, wahai fulan bertakwalah engkau kepada Allah, bergetar hatinya. Ya, jangan sampai seperti kita menjadi orang-orang ketika, wahai fulan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Udah, enggak usah kamu ceramain saya. Ya, ini urusan saya. Disebut nama Allah dia enggak takut, enggak bergetar hatinya. Ya, kemudian apalagi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, ya Pak, menambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, menambah keimanan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, ini diantara disebutkan wal ayatu fi fadli tawakkul katsiratun ma'rufah. Jadi terkait dengan keutamaan dengan tawakal ini sangat banyak. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan terkait ya pembahasan bab yakin dan tawakal, dan kita masih membahas terkait dengan firman Allah yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah kita akan masuk kepada pembacaan hadis pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bis-shawab, al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari pribadi kami. Mungkin ada satu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz yang berkaitan dengan tawakal. Bagaimana membedakan kita harus bertawakal kepada Allah dengan menyandingkan kesadaran kemampuan diri sendiri gitu Ustadz. Jadi biar tidak salah melangkah. Biasanya kan orang ingin mengambil keputusan atau memulai bisnis atau apapun itu gitu ya dalam kehidupan. Bahkan mungkin misalnya kan ada kayak misalnya pasangan suami istri ada masalah, misalnya mau bercerai kan, istri yang mungkin kalau suaminya nggak sholat segala macam gitu ya, yang berhak dia ini kalau kan ada ketakutan ntar kalau udah cerai gimana. Ya, ini yang segala sesuatu yang kita mendengarkan, wah kayaknya nih diri kita nggak mampu nih gitu untuk melangkah ke situ gitu. Ustaz, itu gimana Ustaz? Nah, jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ya, yang pertama ya memang kita harus ketahui ya bahwasannya yang pertama ini yang paling utama, bukan alternatif. Jadi kadang kita keliru jamaah. Jadi kita kadang-kadang mengandalkan kemampuan kita, menyandarkan kemampuan kita terlebih dahulu, kemudian kita berdoa baru tawakal. Ya atau tidak? Udah, yang penting kita kerja dulu. Ya, ntar baru doa. Yang pertama, berdoa dulu kepada Allah. Ya. Karena yang menjadikan manfaat seluruhnya dan buat itu Allah. Kita mau usaha gimana pun, kalau Allah nggak akan kehendaki, tidak akan bisa. Jadi yang pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan menyandarkan ke tenang aja, saya sudah belajar kok. Ya, habis itu baru kita berdoa. Ya berdoa dulu, ya Allah. Ya kan? Kalau kita nggak mampu dalam tadi misalnya masalah perceraian dan yang lainnya, berdoa, minta tolong dulu sama Allah. Ya, minta tolong, ya Allah ya Rabb, berikanlah jalan keluar dari setiap kesulitan yang hamba hadapi. Ya kan, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Setelah itu baru kita mencari sebab. Ya, jadi kita nggak mengandalkan kemampuan kita semata. Kayak contoh, saya nanti malam mau bangun sholat malam, pasang alarm. Ntar juga bunyi ini alarm, iya nggak? Berarti kita menyandarkan kepada harusnya kita berdoa kepada Allah dulu. Ya Allah, ya saya mau bangun malam nanti malam, tolong ya Allah bangunkan saya ya Allah untuk bisa beribadah di waktu malam. Bahasa setelah itu pasang alarm.
Ya, pasang alarm. Dan sama juga yang dalam urusan bisnis begitu juga. Ya Allah, aku memohon berdoa kepadamu, ya Allah. Ya, hamba ingin menjalankan usaha dalam bisnis hamba. Tolong berikan kemudahan, kesuksesan. Setelah itu baru kita mencari sebab-sebab. Ya, setelah itu baru kita mencari sebab. Ya, dan kita bertawakal, kita sandarkan diri kita kepada Allah. Ya, bukan dengan kemampuan, bukan dengan yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau cerai juga, ya ini suami nggak pernah sholat, ya Allah. Apakah saya bertawakal dulu? Ya, berdoa dulu. Ya, di samping kita berdoa sesuai dengan tawakal, ya Allah, aku pasrahkan. Makanya nanti disebutkan dalam hadis, insya Allah dalam hadis yang akan kita bacakan, wa fawwadtu, ya, apa namanya, disebutkan wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Maksudnya aku sandarkan seluruh urusanku hanya kepadamu, wahai Rabb. Ya, jadi apapun itu, ya, permasalahan kita, ya, kemudian keinginan kita dan yang lainnya, maka kita berdoa dan tawakal kepada Allah, baru setelah itu kita mencari sebab. Begitu juga dengan kita sakit. Ya, sakit, udah lagi sakit, udah pergi ke dokter aja. Kita juga sembuh sama dokter. Nah, ini dia tidak menyandarkan, tidak bertawakal kepada Allah. Harusnya ketika dia sakit, sebagaimana perkataan Nabiullah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Ya. Jadi ketika kita sakit, kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya, sembuhkanlah kondisi hamba. Ya kan? Kita sandarkan. Ini semua terjadi karena sudah merupakan takdir Allah. Oleh karena tadi, tawakal itu dibangun di atas keimanan terhadap rububiyah Allah. Apa yang Allah kehendaki, di bawah aturan Allah semuanya. Kita sakit, berarti ya kita tawakal saja dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Setelah itu baru kita mencari sebab. Kita pergi ke dokter. Kemudian kita ruqyah dengan diri. Ketika Nabi SAW merasakan ada yang sakit dalam tubuhnya, maka beliau meletakkan tangan kanannya di tempat bagian yang sakit. Kemudian beliau membacakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Seperti itu. Ya, ini mungkin wallahu ta'ala bissawab. Nah, ana kira cukup ya. Sudah jam 6, wallahu ta'ala bissawab. Nakhtim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.